Saya bilang nggak perlu pakai koin, nggak perlu pakai gurita, nggak perlu pakai penutup umbilical belt, nggak perlu semua, karena itu semua malah menyebabkan iritasi. Oh masa sih dok nggak boleh? Dulu kita biasa-biasa aja, dulu kita nggak apa-apa kayak gitu loh. Ini tuh bayiku, ya bayiku, aku yang berhak untuk mengurus bayi, bukan bayinya mertua saya, bukan bayinya nenek saya, gitu ya. Jadi kalau bisa untuk nenek sama orang tua yang terlalu ikut campur itu dikurangin deh. Menjadi orang tua pasti pengalaman baru, apalagi untuk kehamilan pertama. Buat para orang tua itu pasti belajarnya banyak banget. Ada dari Google, internet sekarang, ada juga dari dokter, dan sebenarnya ada juga dari orang tua kita, maksudnya nenek atau kakek dari bayinya tersebut. Dan banyak sekali anjuran-anjuran dari mereka, dari nenek atau kakeknya, tentang bagaimana cara merawat anak, bagaimana cara menangani penyakit-penyakit anak. Nah, hari ini kita akan bahas mitos dan fakta bersama dokter spesialis anak, Dr. Ian Suryadi Suteja, spesialis anak. Halo dokter. Ya, apa kabar? Baik, dokter, terima kasih sudah menerima undangan saya. Hari ini kita akan berbicara tentang tumbuh kembang anak ya, dan utamanya tentang mitos dan fakta yang terjadi di Indonesia, masyarakat Indonesia ini. Nah, dokter kan sekarang praktek di Jakarta dan juga praktek di Pandeglang atau bisa dibilang kabupaten itu ya. Betul. Di RSUD gitu ya. Jadi kan menurut saya tuh beda banget ya secara masyarakatnya, bagaimana itu, dan mungkin masih banyak sekali mitos-mitos yang terjadi di Pandeglang tersebut. Betul. Nah, salah satu yang tadi saya sempat scroll Instagram dokter ya. Wah, itu macam-macam sekali dok ya. Emang awalnya bikin Instagram juga karena tersentuh sama mitos-mitos yang harus dihentikan ini sih gitu. Oh, jadi banyak edukasi yang harus kita berikan untuk menghentikan beberapa mitos yang merugikan. Itu sih. Salah satunya yang paling mungkin masih ada sampai sekarang nih di kabupaten-kabupaten itu adalah kalung jimat ya. Iya. Kalung jimat dan juga alisnya itu diwarnain hitam. Hitam, ya. Nah, itu banyak dok di sana dok. Hampir semuanya lah ya, lebih dari 50% bayi-bayi di situ tuh pakai begitu gitu. Mereka pakai kalung jimat itu banyak ya, ada yang di leher, ada yang di tangan, ada yang di lingkar perut gitu ya. Itu katanya sih tujuannya mereka supaya nggak diganggu sama setan kayak gitu istilahnya. Tapi kan ya kalau di sini biasanya nggak terlalu bahaya lah. Di sini tuh yang paling bahaya yang di leher karena itu kan bisa mencekek ya. Kadang-kadang kan mereka juga nggak ganti, udah bayinya udah gemuk kayak gitu tetap bisa ngecekek, dan itu kan di sekitar leher itu sangat mudah terhirup. Jadi kalau ada beberapa konten-konten itu tuh juga yang pernah ngegunting terus ngelihat di bawah mikroskop, ternyata tuh kutu-kutu, tungau-tungau tuh banyak banget karena kan hampir nggak pernah dicuci dan diganti setelah sekian lama. Jadi itu kalau kehirup juga gampang bikin batuk pilek gitu. Ya kalau misalnya di sini-sini nggak apa-apa lah kayak gitu istilahnya. Cuma kalau yang bahaya tuh yang di leher gitu. Kalau alis juga sebenarnya nggak terlalu bahaya ya. Betul. Kalau alis katanya doang ya. Betul. Kalau alis mereka berpikiran dikasih sifat kayak gitu tuh yang warna hitam-hitam itu sama di sekitar bulu mata supaya katanya bayinya cepat melek katanya. Tapi itu juga kan tidak bermanfaat ya gitu ya. Jadi nggak perlulah diterusin seperti itu ya, praktek-praktek mitos yang nggak benar seperti itu gitu. Oke, wah ini menarik sekali ya dok ya. Dan tadi saya juga ini mungkin masalah kejang. Kejang kan banyak sekali ya terjadi di anak-anak gitu ya. Tapi tadi saya lihat ada beberapa saran dokter yang mungkin ada tahap wajar sama tahap yang udah harus red flag lah, yang udah harus ke dokter. Nah itu kan juga ada tuh katanya kejang sama dikerubutin, terus dikasih kopi, terus apalagi ya dok, banyak banget ya. Wah, banyak banget ya. Jadi gini loh, istilahnya kalau bayi itu kejang tuh biasanya wajar ya. Penyebabnya karena memang otaknya belum terlalu matang, jadi gampang konslet ya. Jadi ibarat kalau misalnya demam tinggi itu otaknya mudah konslet. Jadi kalau misalnya listrik mau konslet, kedip-kedip, biasanya kita ngapain? Biasanya kita matiin, ya kan? Supaya nggak gampang konslet kan? Sama otak juga kalau lagi konslet, justru otaknya nggak boleh dirangsang berlebihan. Jadi kalau misalnya kita rangsang otaknya berlebihan, kita teriakin, kita doakan kenceng-kenceng, kita goyang-goyangin, kita kasih sendok, kita kasih kopi, bau-bau menyengat dan lain sebagainya,
itu malah membuat otaknya semakin terangsang. Kalau otaknya makin terangsang, konsletnya makin lama gitu ya. Nah, cuma pasti pasien-pasien pasti bilang, dokter mah enak ngomong kayak begitu enak, tapi kan kita keluarga panik, kita harus melakukan sesuatu gitu ya. Tapi tenang aja, ternyata kan nggak semua kejang itu berbahaya ya. Kejang-kejang yang berbahaya itu ada klasifikasinya. Misalnya kejangnya itu lebih dari 15 menit. Ya, kenapa kejang lebih dari 15 menit? Karena kalau setiap kejangnya lama, oksigennya nggak masuk, pasti oksigennya turun, nanti otaknya makin nggak dapat oksigen, itu bahaya. Atau kejangnya misalnya yang sebelah sisi tubuh doang. Jadi kalau kejangnya bayinya kayak begini nih, misalnya seluruh tubuh, matanya mendelik ke atas, seluruh tubuh, itu biasanya justru nggak berbahaya. Tapi kalau kejangnya yang cuma sebelah sisi, itu pasti biasanya berbahaya. Gitu. Jadi beberapa kejang itu banyak kan nggak berbahaya, dan kita sebagai orang tua memang boleh panik, tetapi lebih baik jangan panik gitu ya. Nah, cara-caranya ya tadi, kalau emang kejang tuh harus diapain? Bayinya tuh kalau bisa diletakin aja, ditidurin gitu, dimiringkan supaya nggak gampang ada cairan dari lambung keluar, kalau muntahan itu nggak masuk ke dalam saluran pernafasan, dan dibiarin, kalau bisa direkam. Lah kenapa sih dok harus direkam? Udah tahu kita panik harus ngerekam. Karena gini, seorang dokter anak itu harus membuktikan dulu, ini beneran kejang atau enggak. Kan banyak juga bayi yang nangis tiba-tiba diem kayak begitu, ternyata itu bukan kejang. Jadi dokter anak harus membuktikan ini benar-benar kejang atau enggak. Dilihat dari mana? Dilihat dari video. Lalu dari video bisa tahu durasinya berapa. Kalau kejangnya cuma semenit 2 menit nggak apa-apa, tenang aja, nggak usah khawatir gitu loh. Nggak bakal ngerusak signifikan ya. Jadi banyak juga mitos-mitos yang bilang kan kayak, oh ini kalau kejang nanti jadi bodoh, jadi nggak bisa sekolah. Terus dimaklumkan, oh nggak apa-apa lah dia nggak bisa matematika gara-gara dulu dia pernah kejang. Itu tuh justru mitos yang salah dan harus diberantas. Jadi kalau kejangnya cuma semenit, 2 menit, 3 menit nggak usah ya. Bahkan kalau kita mau masukin obat lewat anus itu, yang obat yang keras, yang obat yang buat anti kejang itu baru boleh diberikan kalau kejangnya lebih dari 5 menit sebetulnya. Jadi pun kalau kejang 3 menit, 4 menit juga nggak apa-apa gitu. Nah, itu penyebab kejang sendiri apa, Dok? Penyebab kejang tuh banyak banget, luar biasa banyak. Jadi biasanya kita bagi dua, kejang dengan demam sama kejang tanpa demam gitu. Kalau kejang sama demam itu kan wajar sekali terjadi pada anak umur 6 bulan sampai anak umur 5 tahunan. Gitu. Kejang dengan demam. Jadi demam dulu, terus otaknya jadi lebih mudah tertrigger, terangsang, jadi mudah konslet sehingga mudah terjadinya kejang. Nah, tapi kalau kejang tanpa demam itu penyebabnya banyak sekali ya. Nanti mungkin misalnya struktur otaknya ada masalah ya. Misalnya dia ada kistanya di otaknya atau ada tumornya di otaknya, itu bisa kejang. Terus misalnya kejang karena autoimun, ada juga yang kayak gitu. Kejang karena infeksi otak secara spesifik, itu juga bisa. Kejang karena kekurangan glukosa, karena kekurangan garam darah, kurang natrium, kurang kalsium dan lain sebagainya, itu juga bisa. Banyak sekali, dan juga ada juga yang sampai sekarang kejangnya tidak diketahui penyebabnya, tidak diketahui pencetusnya, atau yang kita sebut sebagai epilepsi. Jadi kalau epilepsi kejangnya tanpa pencetus gitu. Oh iya ya, saya sering dengar itu epilepsi ya, dan itu berbahaya dok kalau epilepsi? Sebagian besar sebenarnya nggak berbahaya. Kecuali memang ada beberapa kasus yang berbahaya yang tidak bisa dikontrol dengan pengobatan. Kebanyakan epilepsi rata-rata bisa diobatin kok, bisa sampai sembuh sempurna, bisa sampai nggak kejang lagi, dan anaknya bisa berfungsi dengan normal. Gitu. Tapi saya dulu pernah ada saudara saya yang kejang juga dok, maksudnya bisa dibilang epilepsi lah ya, tapi ayan ya namanya ya? Iya betul, ayan atau epilepsi itu. Betul. Dan kalau dikasih obat tuh katanya harus seumur hidup, itu bener nggak sih dok? Sebenarnya sampai 2 tahun bebas kejang gitu. Jadi kalau epilepsi kan berarti di otaknya ini ada suatu fokus listrik yang konslet, yang bikin dia mudah jadi kejang. Yang fokus konslet ini harus dimatikan, harus di shutdown dengan cara diberikan obat-obatan anti epilepsi sampai kira-kira 2 tahun bebas kejang. Kalau 2 tahun bebas kejang, harapannya si otaknya ini udah fokusnya tadi yang konsletnya itu jadi mati, jadi otaknya bisa bertumbuh lagi. Tapi yang celakanya kalau kita nggak tahu anak itu kejang, terus dibiarin aja, lama-lama fokus konsletnya makin banyak dan makin susah diobatin, akhirnya otaknya nggak berkembang. Akhirnya epilepsi disertai dengan gangguan perkembangan, jadi nggak bisa ngomong, jadi nggak bisa jalan, dan seterusnya gitu. Tadi dokter bilang 2 tahun bebas kejang, maksudnya selama 2 tahun misalkan nih ayan atau epilepsi, terus dikasih obat kan, berarti dicoba dulu selama 2 tahun untuk dikasih obat terus. Nah setelah 2 tahun
di stop dulu obatnya, Betul. dicek lagi gitu. Iya, jadi kalau jadi pengobatan epilepsi itu kita mesti pakai obat-obatan gitu ya. Kalau misalnya dikasih obat terus misalnya masih kejang, kita biasanya naikin dosis obatnya. Kalau dosis obat 1 udah maksimal, kita bisa tambah obat kedua. Bisa sampai maksimal 3 obat. Kalau sampai nggak bisa juga mungkin ada diet ketogenik yang kita sering tahu itu buat anti kejang. Nanti kalau sudah terkontrol alias anaknya itu sudah tidak kejang selama 2 tahun, nanti obatnya bisa diturunin perlahan-lahan atau di stop. Nah, selama pengobatan kita memang akan observasi. Selama pengobatan 2 tahun itu biasanya setiap 6 bulan kita rekam otaknya. Masih ada nggak kelistrikan yang konslet tadi di otaknya? Kalau misalnya membaik, oke 2 tahun stop obatnya gitu. Oke, berarti sekarang kasusnya sudah banyak yang bisa sembuh dengan sempurna ya? Betul. Oke. Nah, ini bicara soal mitos nih, dokter kan tadi saya bilang di kabupaten tuh ya. Nah, mitos apa sih dok yang paling bertentangan dengan ilmu kedokteran dan mungkin meresahkan dan juga berakibat fatal selain tadi ini? Iya. Oke, makasih ya. Ini betul banget ya. Jadi menurut saya ada mitos-mitos yang penting, yang bahaya sekali, sehingga penting sekali untuk di stop mulai dari sekarang. Yang pertama ya, saya pernah dapat pasien di Pandeglang juga, dia punya mitos. Katanya kalau anak diare atau lagi muntah-muntah nggak boleh dikasih minum, makin banyak diarenya. Akhirnya itu anak diarenya udah banyak, terus kemudian nggak dikasih minum, dipuasain 1 harian dipuasain. Karena begitu ditanya, iya dok tiap kali dikasih minum langsung keluar lagi. Jadi saya stop tuh, mitosnya katanya begitu. Akhirnya anaknya mengalami dehidrasi dan akhirnya meninggal. Justru itu harus di stop. Ya, justru kalau anak Anda mengalami dehidrasi, anak Anda mengalami diare, Anda harus kasih minum yang banyak. Nggak peduli mau keluar lagi atau enggak, tetap harus dikasih minuman yang lebih banyak gitu. Itu tuh sangat merugikan. Yang kedua, ini juga terjadi justru bahkan di Seci. Jadi sebenarnya mitos-mitos di daerah sama mitos-mitos di kota itu agak beda gitu ya. Mitos-mitos berdasarkan suku ras agama tuh beda-beda juga, tergantung ya. Nah, kalau yang di Jakarta saya pernah ketemu satu yang sangat merugikan, yaitu bayi itu bibirnya kering. Kita tahu ya, kalau bayi itu kan kalau lagi netek tuh kadang-kadang bibirnya tuh suka ada blister-blister, namanya sucking blister, dan itu sebenarnya hal yang wajar. Sebenarnya terapinya cukup perbaikin perlekatan dari menyusui. Tapi ini katanya karena kering jadi dikasih madu. Jadi kita tahu bayi di bawah 1 tahun tidak boleh mendapatkan madu. Karena apa? Karena di dalam madu itu ada zat botulinum toksin yang mana tidak bisa dinetralisir sama si tubuh si bayi. Nah, kalau bayi di bawah 1 tahun dikasih madu, apalagi langsung di bibirnya, langsung dikecap-kecap, langsung ketelan, anak ini mengalami kejang-kejang akhirnya gitu, sampai masuk ke NICU. Tapi untungnya kali ini selamat gitu. Jadi banyak ya, apalagi yang tadi soal kopi ya, lagi kejang dikasih kopi malah ketelek, malah masuk ke paru-paru, malah infeksi paru dan seterusnya. Itu banyak sekali mitos-mitos yang sangat berbahaya dan harus di stop gitu. Oke, tadi madu bisa buat kejang-kejang dok? Iya betul. Gara-gara ada racun zat di dalam madu yang tidak bisa dinetralisir sama usus bayi di bawah 1 tahun gitu. Makanya semua anjuran madu tidak boleh dikonsumsi di bawah 1 tahun. Di atas 1 tahun masih boleh. Oke, wow. Iya, banyak. Selain madu apa dok yang nggak boleh di bawah 1 tahun? Rata-rata ya itu nggak ada sih sebenarnya sih, cuma yang bahaya tuh yang madu doang ya. Ada juga kan yang mitos-mitos yang di bawah 6 bulan tuh bayi harus dikasih minum. Wah, dikasih minum tuh ya benar dikasih minum, tapi dikasih minumnya air putih, itu juga kan nggak boleh. Di bawah 6 bulan kan cuma boleh ASI saja gitu kan. Terus ada juga yang di bawah 6 bulan mitosnya tuh bilang, oh makin cepat dikasih makan anaknya makin pintar. Jadi ada loh ya anak ibu-ibu tuh yang dengan bangganya memvideokan itu bayi umur 1 bulan 2 bulan dikasih pisang. Katanya anak pinter gitu ya, umur 2 bulan udah makan pisang. Lama-lama terus kemudian bayinya nggak bisa mencerna, perutnya kembung banget, jadi harus dioperasi. Dioperasi? Ada juga yang kayak gitu. Dan ini semua ini berdasarkan fakta gitu ya. Ini benar-benar terjadi gitu. Jadi kepercayaan begitu tuh ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat gitu. Dan ada yang sangat merugikan. Sehingga kita harus kita buka lah, kita udah buka mata gitu, nggak boleh ikutin kata-kata orang terus kayak gitu istilahnya. Ya. Oke, dok sebenarnya nih ini kan katanya sekarang ASI itu harus 6 bulan ya, maksudnya selama 6 bulan kita nggak boleh kasih apapun selain ASI atau susu lah ya. Nah itu akan berakibat fatal nggak sih kalau kita kasih air putih aja?
Iya, berakibat fatal ya. Karena nanti jadi kalau bayi di bawah 6 bulan jangan diberikan minuman apapun atau makanan apapun selain anjuran dokter ya. Kecuali misalnya bayi ini memang perlu minum obat dari dokter, mungkin perlu pakai air putih sedikit gitu, itu masih boleh sesuai dengan anjuran dokter. Tapi kalau orang bilang harus dikasih banyak air putih kayak gitu supaya mencuci mulut, supaya apa segala macam, itu semua salah. Ya. Bahayanya apa? Bahayanya sama ya, bayi itu harus minum ASI, harus minum susu itu supaya. Jadi kalau kebanyakan air putih juga nanti nggak ada nutrisinya juga, nanti berat badannya nggak naik. Padahal kita tahu 6 bulan pertama tuh kita ngincer berat badan naiknya banyak. 3 bulan pertama tuh 1 bulan 1 kilo loh, 900 gram loh. Harus terpenuhi dengan susu. Ya kalau dikasih air putih, kembung sama air putih nanti nggak ada manfaatnya sama sekali kan kayak gitu ya. Makanya itu juga terjadi 6 bulan ke atas berat badannya nggak naik-naik, ternyata penyebabnya karena kebanyakan minum air putih. Itu juga banyak ya problemnya kayak gitu ya. Jadi nggak boleh lah, cuma boleh ASI aja. Jadi nomor 1 minuman yang paling baik adalah ASI, nomor 2 yang paling baik adalah ASI donor. Ya, kita cari ASI donor. Jadi kalau ibu-ibu kekurangan ASI, carilah ASI donor. Yang ketiga baru pakai pengganti yaitu berupa susu formula gitu. Pernah nggak dok ada orang tua yang mungkin ngeyel udah dikasih tahu sama dokter tapi tetap ngeyel? Oh banyak banget, banyak. Ya, mohon maaf ya, tapi ini juga terjadinya biasanya sama mertua atau neneknya, ya itu. Jadi biasanya pasien aslinya tuh nggak ada yang tahu, nggak apa-apa gitu loh. Masalahnya kayak oh gitu ya dok, oh gitu ya dok. Tapi kalau dia bawa nenek, bawa mertuanya, ini mohon maaf ya, bukan menghina semua nenek atau orang tua ya gitu ya. Tapi kadang-kadang oh masa sih dok nggak boleh? Dulu kita biasa-biasa aja, dulu kita nggak apa-apa kayak gitu loh. Ya, jadi kayak ibarat ya, misalnya nih kita ngomongin ya. Kan banyak tuh sekarang kan tentang feeding rules tuh ya. Jadi bayi itu nggak boleh dikasih makan lebih dari 30 menit, bayi itu harus duduk, harus nggak boleh nonton kayak apa. Terus nanti orang tua bilang, masa sih dok nggak boleh 30 menit? Zaman dulu saya kasih makan ibunya ini 1 jam nggak apa-apa loh kayak gitu. Saya tinggal bilang gini, Bu, kalau dari dulu nggak apa-apa, sampai sekarang tuh anak nggak ada yang stunting, Bu. Masalahnya sampai detik ini Indonesia masih gawat darurat stunting. Jadi kebiasaan-kebiasaan zaman dulu udahlah stop aja, Bu. Kan sekarang penelitian udah banyak, ilmu pengetahuan udah berkembang. Jadi ikutin aja kata dokter anak gitu loh. Jadi jangan kekeh gitu loh sama apa ilmu-ilmu yang zaman dulu gitu. Oh ya mungkin anaknya atau mamanya itu nggak kena stuntingnya kali ya. Iya mungkin gitu. Oke, nah ini mitos lainnya nih dok ya, katanya anak kalau nangis itu sedang digangguin sama roh halus. Aduh. Nah sebenarnya kalau dari sisi kedokteran nih atau mungkin pengetahuan medis, sebenarnya apa sih penyebab tuh anak nangis? Iya anak jadi satu-satunya kemampuan berkomunikasi seorang anak, terutama bayi di bawah 6 bulan kan bayi belum bisa ngomong ya. Mereka hanya bisa mengutarakan nangis ya dengan melalui nangis aja. Jadi kan sekarang bahkan ada yang mentranslate nangisan nangis begini dia lapar ya. Jadi ada crying translator kan kayak gitu kan ya. Dokter gimana menurut dokter? Menurutku sih belum terbukti secara medis lah ya. Belum, itu saya nggak berani komentar lah. Memang sih kalau nanti ibu yang terlatih tuh dia tahu, oh dok ini kayak nangisnya karena nangis lapar, oh dok ini nangisnya karena kepanasan, oh ini karena pampersnya penuh kayak gitu. Biasanya mereka mungkin ada yang tahu gitu ya. Tapi nggak bisa digeneralisasikan ke semua bayi gitu istilahnya ya. Jadi intinya nangis tuh penyebabnya banyak banget ya. Paling sering ya karena lapar, karena tidak nyaman, kesuhunya kepanasan, mungkin pampersnya udah penuh, atau mungkin cuma sekedar mau digendong aja gitu istilahnya ya. Jadi bukan berarti nangis jadi diganggu roh gitu ya. Tapi kalau nangis terus katanya diganggu roh ya. Iya, itu kan aneh-aneh aja. Itu juga ada loh ya. Jadi saya pernah punya pasien dulu. Ini benar-benar terjadi. Jadi anak umur 16 tahun ya. 16 tahun tuh dia kejang, tiba-tiba kejang, meracau, teriak-teriak, nangis terus kayak begitu, nggak bisa diajak komunikasi. Terus dikira itu tuh kerasukan setan. Sampai anaknya itu diikat ya, terus kemudian disuruh makan kopi karena dikerang kejang dan lain sebagainya. Tahu nggak ternyata penyebabnya apa? Ternyata penyebabnya anak ini mengalami leukemia. Terjadi perdarahan otak yang besar di dalam otaknya terjadi perdarahan sehingga otaknya tadi konslet dan dia berhalusinasi dan lain sebagainya. Tapi itu dikira kejang, kerasukan setan dan seterusnya. Akhirnya anak ini terlambat untuk diterapi karena begitu nyampe ke rumah sakit saya itu dia punya HB, hemoglobin darahnya itu udah sangat rendah sekali, trombositnya juga udah sangat rendah sekali dan sel darah putihnya sangat tinggi akibat dari leukemia itu. Jadi
ayolah jangan apa-apa dirasukin setan dan sebagainya, itu nggak bisa kayak gitu ya. Harus lebih berpikir positif, lebih berpikir science gitu. Ada juga nih ya, biar pusernya nggak bodong dikasih koin. Nah ini sampai puser-puser dan anjuran dari nenek moyang nih dok nih. Tapi si pusernya sebenarnya apa sih dok, penjelasan soal medisnya? Gini, jadi kalau di puser itu ya, jadi puser itu kan awal tempat masuknya tali pusat ya, tempat ditransfernya makanan dari ibu ke bayi ya. Begitu dia puput ya, itu tuh tali pusat tuh akan masuk ke dalam gitu ya. Nah, ada sebagian anak yang mana tali pusatnya itu dia belum menutup karena dinding perutnya itu belum menutup. Jadi istilahnya dinding perutnya masih lemah. Nah, ini sangat wajar terjadi sampai anak usianya maksimal 6 tahun. Makanya di konten Instagram saya juga saya sampai tunjukin, ini loh Bu, nih perutnya pusernya bodong ya. Saya bilang saya jamin Bu kalau seperti ini berdasarkan literatur kita cukup observasi setiap 6 bulan. Setiap 6 bulan. Terus kemudian bayinya datang 3 bulan lagi. Saya bilang nggak perlu pakai koin, nggak perlu pakai gurita, nggak perlu pakai penutup umbilical belt, nggak perlu semua. Karena itu semua malah menyebabkan iritasi. Karena kan jadi iya nggak ditutup-tutup tuh, nggak diganti-ganti, biasanya malah jadi iritasi. Ternyata dia 3 bulan lagi datang, perutnya udah kempes, udah normal lagi. Saya bilang biarin aja Bu, nanti lama-lama seiring dengan waktu dia punya dinding perutnya itu nanti kuat nutup sendiri kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, biarin aja gitu. Itu sudah ada guideline-nya. Gitu. Tapi dok, tetangga saya dipakein koin dia jadi nutup, yang nggak dipakein koin juga nutup Bu, tenang aja. Jadi nggak ada hubungannya sama si koin gitu, ya tenang aja. Belum lagi koinnya kotor ya? Iya betul, nggak diganti-ganti lagi kadang-kadang. Nah ini katanya baby newborn atau yang baru lahir harus dijemur lalu dibedong, biar nggak ngebentuk biar kakinya bagus. Nah ini apa bener dok demikian? Iya ini juga lucu. Jadi gini, dijemur memang boleh ya, tetapi ternyata penelitian terbaru itu sebenarnya nggak terlalu merekomendasikan jemur. Kalau di luar negeri itu nggak terlalu banyak yang ngejemur karena mereka justru sangat takut sama UV ya. Nah jemur itu manfaatnya cuma satu ya, cuma satu ya, bukan buat ngurangin kuning, bukan buat bikin bayi hangat, enggak, tapi jemur itu fungsinya cuma memberikan vitamin D. Vitamin D pun jika kita menjemur dengan baik itu cuma mendapatkan 200 unit vitamin D per harinya, sedangkan bayi butuhnya 400. Makanya rekomendasi dari WHO, dari CDC, dari luar negeri semua, bahkan sampai IDAI kita merekomendasikan sejak bayi usia 0 hari udah diberikan vitamin D, karena nggak bakal cukup vitamin D. Karena ASI itu juga kandungan vitamin D-nya cuma 100 gram itu cuma mengandung 3 unit. Sedangkan bayi butuhnya 400. Jadi 3 unit dari ASI, 200 unit dari jemur juga tidak akan mencapai 400 unit. Makanya harus diberikan. Nah, jadi vitamin D itu, jemur itu cuma fungsinya untuk memberikan vitamin D. Jadi kalaupun kita memberikan vitamin D suplemen, nggak usah jemur lagi juga nggak apa-apa. Berarti sekarang nggak usah jemur lagi, nggak apa-apa? Ya, bahkan orang luar negeri nggak perlu pakai jemur-jemur, malah ultravioletnya malah berbahaya. Kayak gitu ya. Nah, jadi jemur perlu atau enggak sampai sekarang nggak terlalu wajib. Asal Anda bisa memberikan vitamin D suplemen dari lahir 400 IU itu ya? 400 IU sehari ya. Nah, terus masalah bedong. Masalah bedong katanya supaya kakinya nggak gitu ya. Kakinya supaya lurus. Nah, gini Bu, banyak juga ya ibu-ibu yang concern sama saya. Dok, ini kakinya bengkok dok. Kakinya bentuknya bulat kayak dok, ini harus saya apain dok? Saya bilang, Bu ini literaturnya nih. Jadi kalau pasien-pasien konsul ke saya biasanya saya tunjukin literatur. Ini loh Bu literatur. Literatur ini bilang bayi itu secara normal kakinya tuh memang bending, kayak bengkok sedikit. Ya, itu karena pengaruh dari lahir dari dalam kandungan. Seiring dengan bertambahnya usia, biasanya akan lurus lagi. Kecuali di atas umur 18 bulan masih bengkok, itu mungkin perlu kita rongsen untuk mengukur apakah memang bengkoknya ini patologis bermasalah atau tidak. Tapi bayi-bayi makanya sebelum umur 18 bulan biasanya memang kakinya bengkok. Biasanya kakinya bentuknya Nah, apakah perlu kita bedong supaya kaki lurus? Jawabannya tidak. Dibiarin pun nanti seiring dengan waktu juga bisa normal lagi gitu. Tapi kalau 18 bulan ternyata beneran nih kakinya dan begitu di ronsen bermasalah. Itu bisa dibetulkan dok? Bisa kita betulkan. Tapi biasanya penyebabnya itu bahkan suatu sindrom atau mungkin kekurangan vitamin D jangka panjang. Itu juga perlu kita evaluasi lebih lanjut. Tapi gitu. bisa
dia ini. Oke. Kalau X? Kalau kaki X lebih jarang lagi. Lebih jarang lagi terjadi pada bayi. Biasanya bendingnya itu melengkung. Oke. Gitu. Oke, ini ada mitos juga katanya bayi kalau sakit dianjurkan tidak dimandikan. Ini juga salah nih ya. Salah ya, menurut saya ini salah besar ya. Karena gini, kalaupun demam, ini juga saya pernah ya di Instagram saya pernah edukasi. Jadi salah satu cara untuk mengeluarkan panas yaitu dengan cara mandi air hangat. Ya, jadi kalaupun bayinya sakit, silahkan dimandikan. Ya, satu-satunya kontraindikasi atau tidak boleh mandi jika bayinya itu mengalami penyakit kulit yang luas. Jadi misalnya dia luka bakar derajat yang tinggi kayak gitu ya, atau infeksi kulit berat kayak gitu ya, mungkin itu tidak boleh mandi. Ya, tapi kalau cuma batuk, pilek, demam, habis imunisasi, mandi aja nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Bahkan mandi itu bisa membuat bayinya nyaman, kayak gitu ya. Jadi salah besar kalau habis sakit nggak boleh mandi itu salah. Iya. Nah itu saya sempat lihat tadi di Instagram dokter yang infeksi kulit ya, yang sampai kayaknya yang berkerak-kerak gitu. Itu kok bisa ya dok? Ya. Itu kenapa penyebabnya? Aduh, itu juga mitos lagi. Mitos lagi dok? Mitos lagi. Jadi itu keluarganya bisa begitu karena katanya, ini panjang nih ceritanya. Jadi awalnya dia memang alergi, ada merah-merah di pipi, kering dan sebagainya. Terus dia udah berobat nih ke dokter. Terus mungkin dokternya kurang terlalu berani memberikan terapi, atau mungkin orang tuanya juga salah memberikan terapi, tidak sesuai dengan petunjuk dokter, kita nggak tahu. Pokoknya dia makin lama makin kering. Berobat berikutnya ke mantri. Dari mantri, dari dokter terus pindahnya ke mantri, lebih downgrade gitu, maksudnya malah tidak mengikuti saran dokter kan kayak gitu ya. Terus kemudian dikasih obat yang berbeda, nggak sembuh lagi. Terus akhirnya dia pergi ke orang pinter. Dia bilang katanya ini kayaknya berhubungan sama setan. Ini mungkin dirasukin, mungkin disantet. Ini beneran, kejadian beneran ya. Akhirnya dikasih ramuan-ramuan herbal. Saya nggak tahu isinya apa, tapi itu ramuan-ramuan herbal. Akhirnya membuat makin kering lagi, makin rusak lagi, sampai kayak luka bakar begitu. Akhirnya itu orang tuanya akhirnya dibawa sama puskesmasnya. Jadi ada puskesmas yang datang, dia dibawa ke saya. Saya bilang saya terapi deh. Pokoknya ini namanya dermatitis atopi yang sangat berat karena udah seluruh tubuh dan berkerak sangat kencang. Saya obatin kan sekitar 2 bulan terapi, terus kulitnya mulus lagi kayak gitu. Jadi sebenarnya yang penting ngikutin dokter aja, saran dokter gitu. Ya jangan percaya hal-hal yang bersifat tahayul gitu. Iya itu serem banget, tadi saya lihat juga sih. Aduh. Pokoknya di Instagram dokter tuh edukasinya mantep banget deh. Saya mau scroll sampai bawah itu. Baru setengah, terus saya scroll lagi dok. Jadi tahu banyak banget tentang penyakit-penyakit anak gitu ya, yang tadi kayak ada jantungnya cepet banget, terus ada juga yang kurang gizi itu ya dok ya. Nah, terus ada yang infeksi otak. Iya betul. Nah, itu juga heboh waktu itu ya. Iya, itu ada kebanyakan karena virus, bakteri gitu-gitu ya dok ya. Betul. Paling banyak tuh sebenarnya penyakit mau anak mau dewasa itu sebenarnya dari virus dan bakteri kayak. Betul, kalau infeksi kebanyakan virus, baru berikutnya bakteri. Oke, nah ini kita akan membahas juga banyak orang tua yang sering banget bilang jangan kebanyakan digendong nanti bawa tangan atau anaknya jadi malas jalan nih dok. Tapi kalau misalkan nggak digendong dia nangis. Iya. Nah itu tuh sebenarnya gimana sih dok? Iya, jadi bau tangan juga mitos ya. Bukan berarti kalau kita gendong terus dia begitu dilepas langsung nangis, itu sebenarnya hal yang wajar ya. Penyebabnya kenapa? Karena bayi itu memang paling suka digendong. Ya, apalagi bayi itu kan indera penciumannya tuh tajam ya. Dia tuh bisa mengenali orang dari ciuman ya. Dia baru bisa melek bener-bener mengenali itu mungkin 3 bulan ke atas. Tapi sebelum 3 bulan itu tuh dia bisa mengenali orang melalui bau. Dia mengenali ibunya melalui bau, mengenali ayahnya juga dari bau ya. Jadi dia pasti nyaman sama ibunya karena satu, dia kenal bau ibunya. Sehingga kalau dia diletakkan, kalau dia memang masih belum nyaman, dia pasti pengen dipeluk lagi kayak gitu ya. Dan apalagi ya, jadi kalau bayi itu, ini ada tips nih. Ini tips dari guru saya profesor ya. Jadi kalau lagi tidur nyenyak terus mau ditidurin, itu sebaiknya jangan lagi tidur nyenyak.
Jadi kita bangunin sedikit sampai bayinya kriep-kriep dikit, baru kita letakkan. Itu cara untuk memindahkan dari pangkuan, dari gendongan ke tempat tidur. Jadi jangan tiba-tiba lagi nyenyak-nyenyak tiba-tiba ditaruh gitu. Itu akan kebangun. Nah, itu bukan berarti bau tangan gitu loh istilahnya. Jadi memang siklus bayi itu seperti itu. Jadi harus sedikit dibangunin dulu baru kemudian dipindah posisi. Oh, gitu. ini tips and trick nih ya, bagus ya. Iya. Sekarang nih katanya udah nggak boleh minyak telon sama bedak bayi. Iya, betul. Itu kenapa, Dok? Betul. Ini minyak bayi dulu nih ya. Minyak bayi itu apa? Minyak telon. Minyak telon. Minyak telon itu zaman dulu kan dipercaya bikin hangat. Oke sih, bayi itu butuh kehangatan sih, oke, betul ya. Tapi minyak telon ini ternyata banyak zat iritasinya, ya. Sebenarnya oke menggunakan minyak telon asal kulit bayinya itu baik. Bukan kulit bayi yang sensitif. Tapi kan sekarang makin banyak kulit sensitif, bener kan ya? Karena kan penyakit kulit sensitif tuh atopi tuh diturunkan. Jadi makin lama makin banyak, gitu. Bapak ibunya dulu kalau kulitnya kering, anaknya kemungkinan kulitnya kering. Sehingga makin lama makin banyak nih. Nah, jadi kalau anak Anda memiliki kulit yang kering, kulit atopi, kita harus menghindari zat-zat iritan. Zat-zat iritan terutama ya si minyak telon ini. Gitu. Jadi kalau mau bikin hangat gimana? Kita berinovasi. Ada teknologi baru yang namanya krim telon. Jadi sama-sama ada telonnya, wanginya juga wangi telon, menghangatkan juga, tetapi dia bentukannya krim yang tidak mengiritasi kulit gitu. Sama halnya kayak bedak ya. Jadi bedak itu zaman dulu dipercaya itu bisa mengurangi keringat, membuat anaknya kulitnya lebih halus ya. Tapi ternyata banyak juga bedak-bedak yang tidak bagus ya. Bahkan kalau brand yang terkenal banget di Amerika kan sempat bangkrut karena ternyata itu mengandung zat yang bikin kanker kan, kayak gitu kan ya. Justru itu tidak boleh. Nah, kalau sekarang kalau mau pakai bedak harus sesuai anjuran dokter aja, dan sangat dilarang untuk memakai bedak di daerah wajah. Karena apa? Karena mudah sekali terhirup ke dalam paru-paru, menyebabkan iritasi di paru-paru juga gitu ya. Jadi kurangin lah, kalau bedak-bedak kurangin lah gitu. Iya, jadi itu yang saya baca atau dengar dari dokter bisa kehirup ke hidung gitu. Betul. Terus akhirnya ngaruh terjadi ke penumpukan dan radang-radang di paru-paru. Betul. Ya, ini menarik juga ya. Padahal kan dulu sebenarnya nggak apa-apa gitu ya, nggak ada masalah. Betul. Cuman mungkin nih karena sekarang lebih banyak bayi-bayi yang kulitnya sensitif, betul ya? Betul. Makin kelihatan gitu, makin banyak. Nah, itu kalau misalkan kayak alergi gitu kan, kalau misalkan orang tuanya mungkin punya alergi apa, mungkin bisa keturunan, Dok ya. Betul. Nah, kalau bayi nih pas lahir gitu ya, bisa nggak sih kita cek alerginya ada apa aja? Jadi di bawah 1 tahun itu jarang ada yang bisa. Kita biasanya bisa sih pakai 2 pemeriksaan. Biasanya yang ditusuk-tusuk, kulitnya ditusuk-tusuk, kita lihat dia bengkak atau enggak setelah ditusuk. Kemudian ada juga lewat darah, namanya pemeriksaan IgE spesifik. Tetapi sebenarnya di bawah 1 tahun itu kurang terlalu disarankan. Nah, gold standard diagnosis untuk alergi itu adalah uji coba sendiri. Jadi misalnya gini nih, anak ini misalnya alergi susu sapi. Jadi tiap kali dikasih susu sapi, kulitnya merah-merah. Ya, begitu susu sapinya di stop, ya merah-merahnya hilang. Begitu dikasih lagi sama susu sapi, muncul lagi. Nah, itu adalah gold standard untuk diagnosis dari alergi gitu. Jadi yang paling bagus justru itu. Kalau sampai nggak bisa atau nggak ketemu, mungkin Anda boleh pertimbangkan cek alergi tadi gitu. Pakai IgE spesifik atau tusuk kulit gitu. Nah, kalau misalkan kayak bayi-bayi sekarang nih yang dokter tanganin gitu ya, yang paling banyak sekarang alerginya apa, Dok? Di bawah 2 tahun kebanyakan alerginya makanan. Iya, makanannya kayak apa aja? Makanan di Indonesia ada 4 alergi utama. Yang pertama susu sapi, yang kedua putih telur, yang ketiga kacang-kacangan, dan yang keempat seafood. Itu adalah alergi yang paling banyak di Indonesia. Setelah usia 2 tahun, kebanyakan alergi makanan hilang. Ya, karena apa? Karena usus kita juga udah mateng, udah nggak salah mengenali makanan, ya. Kecuali kacang dan seafood itu bisa menetap sampai dewasa. Makanya kan kalau di luar negeri ini contains nut, contains seafood gitu kan, tapi kan nggak pernah tulis ini contains daging domba kayak gitu kan, nggak pernah kan, karena jarang bikin alergi. Yang menetap sampai dewasa adalah kacang dan seafood. Nah, di atas 2 tahun, kalau alergi makanan ini tidak terkontrol dengan baik, itu bisa berubah menjadi alergi hirupan.
Di Indonesia alergi hirupan, jadi sesuatu yang kehirup terus kemudian menyebabkan alergi kayak asma atau pilek-pilek terus, itu biasanya penyebabnya ada 6. Yang pertama paling sering tuh adalah tungau. Tungau-tungau debu-debu rumah itu loh, yang nggak kelihatan mata tapi tiba-tiba kehirup, itu menyebabkan alergi. Yang kedua tuh adalah bulu-bulu hewan, bulu-bulu anjing, bulu-bulu kucing. Ya. Yang keempat adalah rumputan. Kadang-kadang rumputan tuh ada ilalang tuh ada putih-putih, serbuk-serbuknya itu, polennya itu, ya. Yang kelima adalah jamur di dinding-dinding atas itu, yang kalau lembab-lembab itu juga bisa menyebabkan alergi gitu. Jadi bulu-bulu hewan juga sering juga bisa menyebabkan itu. Berarti benar nggak sih dok, kan ada yang bilang katanya seafood nih ya misalkan, makan aja terus, ntar juga kebal sendiri. Ya, kalau menurut saya khusus kacang dan seafood sebaiknya kalau memang alergi silahkan benar-benar dikurangin, dihindarin, karena tadi itu bisa menetap sampai dewasa. Tetapi selain daripada itu, katakanlah susu sapi atau telur itu bisa hilang. Nah, kalau bisa hilang, betul, makin kita sedikit-sedikit kita coba, itu makin cepat hilangnya. Nggak apa-apa. Tapi kalian perlu pelajarin yang namanya egg ladder atau milk ladder. Silahkan nanti search di Google. Jadi kita ada namanya misalnya milk ladder ya, atau egg ladder ya. Jadi misalnya kita kalau misal alergi telur, kita coba dulu makan makanan yang mengandung sedikit sekali telur. Jadi misalnya kita makan kue kan ada telur, tapi hanya sedikit sekali. Nanti kalau dia kuat, dia mungkin coba makan muffin yang kandungan telurnya lebih banyak. Baru nanti di tahap yang paling atas tuh raw egg atau soft boiled egg gitu. Jadi makan perlahan-lahan dari kandungan telur yang paling kecil, yang paling mateng ke yang paling tidak mateng gitu. Itu ada tangganya. Gitu, itu bisa seperti itu. Tapi emang yang paling kasihan sih sebenarnya alergi telur ya, karena di mana-mana tuh ada telur ya, kayak kue apa segala macam ya kan. Biskuit juga ada. Iya, makanya itu paling sedih sih. Paling sedih. Sama susu ya. Betul, itu dua deh. Tapi tenang, bisa hilang kok. Bisa hilang. Saya tuh alergi tungau sama alergi seafood. Nah, sampai itu sekarang. Nah, boleh mungkin kalau nggak terkontrol itu tungau tuh kita bisa imunoterapi juga. Gitu. Kita bisa suntikan protein tungau setiap waktu, nanti ada periode-periodenya, makin lama kita bisa kebal. Bisa dibantu. Oh, bisa. Tapi kalau seafood jangan ya. Seafood susah. Tapi saya udah paling atas, udah 5. Oh, masih bisa 6 kok. Masih ada satu lagi 6. Iya, makanya. Oke. Nah, ada juga nih dok, kita balik lagi ke mitos-mitos ya. Katanya rambut bayi harus dicukur habis biar nanti bisa tumbuh lebat rambutnya. Ya. Nah, ini bener gak sih dok? Sebenarnya ada benernya, ada salahnya. Waduh. Jadi gini, bayi itu ada melalui pertumbuhan rambut bayi itu melalui 2 fase. Jadi rambut bayi sama rambut dewasa gitu ya. Rambut dewasa itu baru muncul di atas usia 6 bulan. Gitu. Rambut di bawah 6 bulan tuh namanya rambut bayi biasanya ya. Nah, jadi nanti mau dicukur dulu boleh ya. Jadi ada salah satu jurnal juga menunjukkan semakin kita cukur semakin cepat tumbuhnya. Itu bisa juga. Is okay, nggak apa-apa. Tapi nggak usah dicukur pun juga akan tumbuh, tapi nanti setelah usia 6 bulan karena memang ada siklusnya gitu. Tenang aja. Gimana dok biar anak saya ini rambutnya lebat? Rambut lebat itu sebenarnya satu juga bawaan genetik ya. Jadi kalau orang tuanya lebat biasanya anaknya juga lebat. Yang kedua itu biasanya nutrisi dari dalam kandungan. Jadi di dalam kandungan kalau bayinya penyakitan, bayinya mengalami gangguan plasenta lah atau apa, biasanya itu rambutnya botak-botak. Begitu lahir tuh rambutnya botak. Tapi kalau rambutnya lebat banget, itu biasanya nutrisi di dalam kandungannya juga bagus gitu ya. Nah, ada juga setelah dia lahir kita bisa memberikan beberapa sampo-sampo khusus ya, misalnya kayak argan oil kayak gitu, itu juga bisa membantu untuk menguatkan dan melembabkan serta memperbanyak pertumbuhan rambut gitu. Tapi menurutku udah tunggu aja di umur 5 bulan 6 bulan gitu. Itu baru mau treatment bayi nggak apa-apa. Treatment rambut bayi gitu nggak apa-apa. Argan oil ya? Iya, boleh gitu. Sip. Oke. Nanti kalau misalnya itu juga nggak usah khawatir ya, bayi umur 3 bulan 4 bulan akan rontok rambutnya. Sama kayak kita. Sama karena pengaruh hormon. Nanti ibunya sama anaknya sama-sama rontok biasanya di umur 3 bulan 4 bulan. Nggak usah khawatir, itu juga siklusnya gitu. Oh, jadi jangan kaget ya kalau nanti rambut saya rontok. Iya, di 3 bulan 4 gitu bulan. Ya. Oke. Nah, masalah baby walker nih. Ini kan juga menarik ya, Dok ya. Betul. Katanya buat bantu bisa jalan, tapi ada minusnya juga. Katanya bisa menyebabkan anaknya jalan jadi jinjit.
Ini kalau secara ilmu kedokteran gimana, Dok? Itu betul banget ya. Coba lihat aja kalau kalian masih punya baby walker, coba silakan lihat anak Anda menggunakan baby walker. Pasti jalannya jinjit. Iya. Kesatu bikin jalannya jinjit di mana itu sangat tidak dianjurkan ya, karena untuk berjalan justru tumit itu harus kuat. Ya. Jadi kalau dia jinjit begini pasti tumitnya tidak kuat dan dia tidak bisa berjalan dengan cepat jadinya. Yang kedua, baby walker itu banyak menyebabkan kecelakaan. Jadi di luar negeri itu justru kan baby walker udah di ban ya di luar negeri ya. Itu banyak yang lagi pakai baby walker terus jatuh, kejedot kepalanya kayak gitu misalnya. Jadi itu tidak bermanfaat. Yang ketiga, ternyata penelitian juga menunjukkan bahwa mau pakai baby walker nggak pakai baby walker, kecepatan jalannya juga sama. Sehingga lebih banyak jeleknya daripada manfaatnya, sehingga tidak dianjurkan. Oh, seperti itu. Berarti di sana udah nggak boleh pakai. Udah nggak boleh. Bener-bener karena nggak seimbang kali ya kalau misalkan. Selain nggak seimbang, nggak ada manfaat, lebih banyak angka kecelakaannya. Iya, kecelakaan karena nggak seimbang berarti ya? Iya, benar. Betul. Oke. Kan bayangin udah jalannya pakai roda cepet kayak gitu, terus dia jinjit kayak gitu, ntar lama-lama jatuh juga. Oke, Dok, saya pengen tanya juga nih, Dok ya. Kapan sih bayi itu mulai diajarkan untuk tummy time? Oh, dari lahir juga boleh. Hah? Nggak apa-apa. Emang nggak ini, Dok? Apa tangannya nggak? Nggak apa-apa, bukan jadi lembek, enggak, tulangnya jadi lembek, takutnya kan kayak gitu, tulangnya jadi bengkok, enggak, itu semua juga mitos. Dari lahir ya, mau 0 hari, mau 1 hari, 2 hari, silakan kalau mau tummy time. Tummy time itu adalah bayinya ditelungkupkan, kemudian dia bermain sambil kita awasin, sambil latihan juga. Jadi bisa buat bermain, bisa buat latihan juga. Ya, makanya apalagi kalau orang-orang yang nggak pernah tummy time, bayi-bayi yang tidak pernah tummy time tuh meningkatkan resiko obesitas. Makanya salah satu terapi obesitas pada bayi di bawah 6 bulan, perbanyak tummy time. Karena dengan tummy time dia jadi olahraga, ngangkat leher ya, ngangkat kaki, ngangkat tangan ya. Itu mempercepat supaya bayinya tuh lebih mudah kepalanya tegak gitu. Ya, banyak sekali pasien saya yang umur 3 bulan kepalanya masih jatuh ke belakang begini. Ternyata ditanya pernah tummy time nggak pernah tummy time. Begitu saya terbalikin, kepalanya masih jatuh terus kayak gitu. Nah, jadi harus dilatih tummy time dari lahir juga boleh. Oke, gitu. Tapi jangan di playmate ya? Iya, jangan di playmate. Masih bayi-bayi di bawah 6 bulan silakan di atas ranjang dulu dan harus diawasin. Oke. Gitu. Setelah 3 bulan atau? Setelah 4 bulan, 5 bulan atau di atas 6 bulan silakan kalau mau di playmate yang lebih keras nggak apa-apa. Oke. Nah ini juga tidur terlentang ya, Dok ya? Katanya tidur itu harus terlentang. Ya, tidur harus terlentang. Bantal peyang tuh berfungsi nggak sih, Dok? Bantal peyang boleh aja dipakai, nggak apa-apa, tidak ada jeleknya ya. Ada sedikit manfaatnya supaya bayinya mungkin nggak terlalu terus tidur di satu sisi terus kayak gitu ya. Meskipun nggak pakai bantal peyang juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau mau beli ya udah silakan, tidak ada bahayanya ya. Yang penting penggunaan bantal bayi itu harus harus bikin tidurnya itu nggak boleh nunduk. Ya, jadi kalau bayinya tidurnya nunduk, dia beresiko untuk menutup jalan nafasnya dia, sehingga banyak juga bayi yang tidurnya begini nih, tunduk kayak gini, itu bisa menyebabkan bayinya mati mendadak atau SIDS, Sudden Infant Death Syndrome. Makanya kalau mau pakai bantal pun, bantalnya diletakkan di punggung, supaya bayinya kalau misalnya dia tidur menengadah ke atas, supaya jalan nafasnya kebuka. Berarti gitu. kita harus perhatiin supaya bayi kita tuh nggak begini tidurnya ya. Iya, betul. Supaya jalur nafasnya terbuka. Betul. Oke, jadi kasus-kasus yang sudden death itu kebanyakan gara-gara pernafasannya ketutup. Betul. Yang kedua juga karena kalau tidurnya misalnya telungkup ya, kan ada juga teori-teori yang menunjukkan bahwa dadanya itu ketimpa bebannya. Dadanya itu jantungnya bisa jadi berhenti mendadak kayak gitu istilahnya. Itu jadi sangat tidak disarankan untuk tidur pules terlungkup itu tidak boleh gitu. Tapi kalau tummy time sambil diawasin, sambil dianya sadar, sambil dianya bermain dan berolahraga, silahkan, sangat dianjurkan. Oke. Gitu. Nah, saya ada waktu itu kan kasus di mana susternya itu kasih minum susu ya, terus mungkin dia ketiduran atau apa, akhirnya bayinya sudden death itu, Dok. Nah itu tuh berarti penyebabnya bukan karena keselak ya? Bukan berarti karena keselak. Karena mungkin posisi bayinya tuh begini, jadi pas minum jalur nafasnya nggak terbuka, jadi biasanya abis diminum selesai bayinya mungkin ditidurkan tapi tidurnya telungkup gitu. Itu meninggalnya biasanya kayak gitu.
Itu juga ada kan beberapa kasus seperti Iya, itu iya, ada. iya, iya. Tiba-tiba ditemukan sudah meninggal, sudah biru kayak Iya. gitu. Itu ternyata namanya SIDS yang tadi, sudden infant death syndrome. Oke. Gitu. Dan Oke. faktor resikonya tadi tertutupnya saluran napas. Oke, nah menurut dokter gimana nih soal mitos-mitos yang tadi sudah kita banyak bahas ya? Menurut dokter kayak gimana sih? Gini. Jadi saya mau ini penting banget ya, tolong didengarkan ya. Jadi kenapa sih kedokteran itu merupakan salah satu ilmu yang paling bisa dipercaya ya? Kan ada banyak ilmu ya. Ilmu mitos-mitos itu salah satunya mungkin ilmu mitos ya. Tapi kedokteran itu merupakan ilmu yang paling bisa dipercaya karena semua ilmu kedokteran itu ada evidence-nya. Jadi kita disebut sebagai evidence-based medicine ya. Jadi apapun rekomendasi yang kita berikan itu sudah berdasarkan penelitian dan penelitian itu harus bermakna. Jadi misalnya begini. Kalau ada anak demam, kita kasih obat namanya paracetamol, maka 99% suhunya akan turun. Yeah. Tidak akan bisa menjamin 100%. Yeah. Dunia kedokteran tidak akan bisa menjamin sesuatu. Kayak gitu ya. Nah, makanya kan ada juga tadi 1%, mungkin udah dikasih penurun panas masih demam terus, itu juga masih ada. Tetapi 90% akan turun ya. Makanya semua ilmu kedokteran tuh harus berbasis bukti. Nah, sedangkan kalau yang mitos-mitos begitu, itu kan nggak ada penelitiannya, gitu ya. Jadi nggak pernah ada yang bisa membuktikan bahwa mitos-mitos itu berfungsi. Nih, ambil contoh misalnya begini nih. Banyak yang bilang, ini banyak mitos juga nih, kalau bayi sakit ya, itu bayi muntah-muntah tuh biasanya dikasih ramuan bawang, ya pernah dengar nggak tuh ada mitos kayak gitu ya? Itu kalau saya periksa nih abis bayinya BAB cair terus kayak gitu muntah-muntah, saya begitu periksa, saya buka bajunya, waduh baunya nyengat banget, saya aja yang mau cium aja mau muntah gitu loh, itu kan berarti jangan dong, ya saya aja yang mau cium mau muntah, apalagi bayinya pasti muntah, malah makin muntah-muntah kan dikasih ramuan-ramuan itu, dan ramuan-ramuan ini kan tidak ada basis buktinya, sedangkan kalau di kedokteran yang boleh diurapin itu adalah yang berbau ada mentolnya, ada eukaliptusnya. Itu ada penelitiannya yang disarankan itu. Makanya jangan kasih ramuan-ramuan bawang atau herbal-herbal yang lain yang tidak ada basis buktinya, ganti yang berbasis bukti gitu. Itulah ilmu kedokteran ya. Jadi kalau ilmu-ilmu mitos saya nggak berani komentar dan sebaiknya dihindarin. Oh iya, betul. Dan sekarang kan juga kita sebagai new parents ya, maksudnya banyak sekali informasi-informasi yang berbasis science dan penelitian yang bisa kita cari gitu ya. Betul. Di TikTok, di mana gitu ya. Mungkin kalau dulu banyak mitos-mitos itu karena tidak ada sumber informasi yang lengkap, akhirnya dari mungkin orang tua atau tetangga atau segala macam gitu kan. Kalau sekarang udah berkembang, rasanya kita sebagai orang tua juga bertanggung jawab untuk anak kita sendiri, dan banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita ambil dari TikTok, Instagram, YouTube, semua bisa kita pelajarin. Betul. Oke, nah mungkin terakhir nih dok ya, apa yang pengen dokter sampaikan ke para orang tua nih, mungkin yang baru ya, terkait perawatan dan kesehatan bayi? Gini, ya sekarang makin lama makin pinter ya. Pokoknya Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 ya. Jadi kita semua harus makin pinter ya. Sekarang informasi gratisan tuh udah banyak banget ya. Instagram tadi, TikTok, YouTube, podcast ini misalnya gitu ya. Itu gampang sekali diakses ya. Coba kita sebagai new parent, sebagai orang tua, sebelum punya anak kalau bisa belajar dulu ya, ikutin dulu ya. Jangan terlalu banyak dengerin berita hoax ya. Jangan kalau TikTok isinya joget-joget semua kayak gitu ya. Coba deh ya, tonton video-video edukasi ya, konten-konten edukasi seperti itu diperbanyak. Nggak ada ruginya ya. Meskipun ada TikTok yang bilang A, TikTok B, TikTok C, makin banyak input kita bisa pilih nanti makin mana yang makin lama pintar yang mana gitu ya. Makin yang paling bagus, yang paling cocok sama Anda yang mana gitu ya. Terus gini ya, saya pesan ya, begitu orang tua jadi orang tua gitu ya istilahnya. Begitu seseorang jadi orang tua, maka dia itu punya kendali penuh terhadap si anak. Terhadap bayinya ya. Kalau bisa Anda punya kedaulatan penuh gitu loh. Ini tuh bayiku, ya bayiku, aku yang berhak untuk mengurus bayi, bukan bayinya mertua saya, bukan bayinya nenek saya gitu ya. Jadi kalau bisa untuk nenek sama orang tua yang terlalu ikut campur itu dikurangin deh ya. Tolong ya. Kita harus memberikan kesempatan pada anak kita untuk mengurus anaknya sendiri kayak gitu ya, karena generasi akan terus berkembang ya. Jangan terlalu banyak ikut campur juga. Dan untuk orang tua atau nenek yang masih sering ngeyel ya, yang masih terlalu percaya mitos, mohon ya, coba tanya
banyak dokter ya. Bener nggak tuh mitos itu masih boleh dijalankan atau enggak? Kalau dokternya bilang boleh, ya udah silahkan dilanjutkan. Tapi kalau dokternya bilang nggak boleh, tolong sebarkan bahwa mitos itu harus segera dihentikan karena ternyata banyak mitos yang membahayakan buat bayi gitu. Oke dokter, terima kasih banget sudah hadir di sini dan juga memberikan informasi banyak banget tentang anak. Thank you juga sudah memberikan edukasi juga di Instagram dokter sebanyak mungkin tentang penyakit-penyakit anak yang menurut saya sangat mengedukasi, terus mengedukasi masyarakat, terus bekerja untuk masyarakat Indonesia. Oke, makasih banyak udah diundang juga di podcast ini. Thank you banget ya. Thank Mudah-mudahan semakin banyak masyarakat yang tercerdas. Amin. Ya.